Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rogi Walajimi pada video penugasan dari mata kuliah akuntansi pengantar dan praktik yang diampu oleh dosen kita Pak Hafid Fitra Habibi. Nampaknya sekarang pada video penugasan kita telah sampai pada pertemuan 8 ya. Ini dia di mana pertemuan 8 ini kita akan melanjutkan dari pertemuan 7, di mana waktu pertemuan 7 itu kita membuat jurnal umum, terus posting ke buku besar, selanjutnya kita buatkan neraca saldonya. Dan sekarang kita akan melanjutkan yaitu membuat jurnal penyesuaian, neraca lajur, serta laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan ya di pertemuan 8 kali ini. Nah, oke. Ini dia untuk pertemuan 8 ya. Saya sudah buatkan ya. Di sini saya akan menjelaskan saja ya sebisanya saya. Ini dia jurnal penyesuaiannya, kemudian ini dia neraca lajurnya ya. Dan ini laporan laba ruginya, dan ini laporan keuangannya. Ya, semua ini tentu perusahaan yang kita pegang yaitu PT KNU Retailindo ya. Baik, ceritanya nih ya, ada yang harus kita sesuaikan di akhir periode ini karena jurnal penyesuaian itu sejatinya setiap di akhir bulan ya. Jadi di sini saya masukkan tanggal 31 ya. Nah, di sini studi kasusnya di Google Classroom itu di sini penyusutan aset tetap ya. Diketahui bahwa pada awal Januari perusahaan telah membeli dan menggunakan satu set peralatan kantor ya, komputer, printer, dan meja senilai 72 juta. Transaksi pembelian ini diasumsikan kredit, terlupa dicatat. Manajemen menetapkan masa manfaat peralatan ini 4 tahun atau 48 bulan dengan nilai residu 0. Nah, langsung kita masukkan ke jurnal penyesuaiannya ya. Nah, ini dia jurnal penyesuaiannya. Jadi peralatan kantor di sini 72 juta. Karena kita belinya kredit berarti kita punya utang ya. Dan di sini di posisi kreditnya itu utang usaha senilai 72 juta. Nah, kemudian ini masih di transaksi yang nomor 1 tadi ya. Karena ini adalah yang akan kita susutkan beban penyusutannya, jadi 72 juta ini dibagi 48 ya. Hasilnya itu senilai 1.500.000. Nah, ini 1.500.000 ini adalah untuk beban penyusutan si peralatan kantor tadi ya. Biaya beban penyusutan untuk per bulannya itu 1.500.000. Nah, jadi di posisi debit ini adalah beban penyusutan dan di akumulasi penyusutan peralatan ini adalah kredit ya, 1.500.000. Oke. Kemudian selanjutnya beban yang harus dibayar ya. Ini beban yang harus dibayar. Oke, tagihan listrik dan utilitas ya. Untuk bulan Januari diperkirakan 4.500.000 baru akan dibayar bulan Februari. Nah, ini juga harus kita masukkan ke jurnal penyesuaian, oke. Nah, jadi di sini beban listrik dan utilitas di posisi debit senilai 4.500.000 dan beban akrualnya ini 4.500.000 di posisi kredit ya. Jadi sama debit dan kreditnya itu 78 juta. Oke, jurnal penyesuaian sudah kita selesai susunnya ya, karena di sini kasusnya cuma 2 doang ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke neraca lajur. Nah, neraca lajur sebelah sini ya. Lihat yang ini. Nah, neraca lajur kita lihat yang ini dulu ya, yang ini dulu. Nah, jadi ini tuh dapat dari mana ya? Ini tuh dapat dari neraca saldo yang kita buat di pertemuan 7. Nih, yang ini nih. Pertemuan 7, neraca saldo. Nah, ini semua ya, kan tuh lihat posisi debit 4.805 juta dan sisi kreditnya juga sama 485 juta ya. Nah, ini kita pindahkan ke neraca lajur tadi yang ini tuh kan sama 485 juta. Oke. Nah, ini ya neraca saldo sudah selesai. Ini kita membuat neraca lajurnya itu 10 kolom ya, ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca. Oke. Tadi balik lagi ya. Ini itu dapat dari mana? Ini tuh dapat dari neraca saldo yang kita buat di pertemuan 7. Oke. Ya, ini anggap selesai ya, selesai sampai sini nih. Sekarang kita ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini dari mana? Jurnal penyesuaian ini kita melihatnya dari jurnal penyesuaian yang ini. Nah,
Kita lihat di neraca lajur ya. Oke. Oke, kita lihat di jurnal penyesuaiannya, oke. Nah, di sini ada peralatan kantor ya yang harus kita masukkan ke neraca lajur senilai 72 juta ya di debitnya. Peralatan kantor, kita cari di neraca lajur di sini dulu ya. Dari atas ini dulu, ada nggak peralatan kantor nih? Ini nggak ada, jadi kita masukkan di sini. Oke, ya. Senilai 72 juta di debit ya tadi nih, kan. Oke. Udah nih. Setelah peralatan, nah, biar nggak lupa dicatat tadi, nah ini kan peralatan kantor itu kodenya 121 nih ya, nih, oke. Nah ini masukkan ke sini. Nah, biar kita tahu referensinya ini dari mana, oke. Selanjutnya ya lanjut, ini ada utang usaha. Utang usaha itu senilai 72 juta di posisi kredit. Nah, di neraca lajur, utang usaha ini sudah ada ternyata di sini nih. Nah, senilai 72 juta di kredit, maka kita masukkan di sini. Oke, selanjutnya kan ini tuh 211 ya, utang usaha. Nah, maka kita masukkan di sini 211 untuk utang usaha. Lanjut beban penyusutan 1.500.000 di posisi debit ya. Nah, di sini tuh nggak ada, belum nggak ada. Jadi kita buat yang baru, beban penyusutan di posisi posisi debit itu 1.500.000. Oke. Referensinya 513 kita masukkan di sini. Lanjut, akumulasi penyusutan peralatan di kredit senilai 1.500.000. Di sini udah jelas nggak ada. Nah, kita baru masukkan di sini ya. Akumulasi penyusutan peralatan kita masukkan ke kredit yaitu 1.500.000. Nomor referensinya 122 maaf. Kita masukkan di sini. Oke. Selanjutnya beban listrik dan utilitas ya. Beban listrik dan utilitas ini debit 4.500.000. Nah, kita masukkan di sini beban listrik dan utilitas. Kenapa dimasukkan di sini ya? Karena di sininya tuh nggak ada tadi ya, yang ada tuh di neraca saldo itu cuma utang usaha. Jadi yang baru di jurnal penyesuaian ini yang nggak ada di neraca saldo kita masukkan di sini ya. Nah, beban listrik dan utilitas ini 4.500.000 di posisi debit ya sudah kita masukkan. Referensinya ini 514 kita masukkan sini. Nah, kemudian beban akrual ya untuk yang terakhir 4.500.000 di posisi kredit ya. Nah, ini dia. Nah, di posisi kredit 4.500.000. Nah, jadi sama ya di jurnal penyesuaian ini totalnya 78 juta. Di neraca lajur pun di kolom jurnal penyesuaian ini sama 78 juta. Karena ini tuh total, jadi ini dari atas ini dijumlah sampai sini ya. Dan ini pun dijumlah sampai sini ya. Dan hasilnya sama. Kiri debit ya 78 juta dan kanan ini kredit 78 juta. Oke. Selanjutnya kita lihat neraca saldo disesuaikan. Nah, neraca saldo disesuaikan ini adalah hasil pemindahan atau hasil patokan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian, oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman, neraca saldo disesuaikan ini kan patokannya dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi kalian perhatikan ya, lihat nih di sini. Di neraca saldo sebelah sini ada sampai 3 nih, 235 juta, 70 juta, sama 145 juta. Ini di posisi debit ya, di sini, maka kita pindahkan ke sini, masukkan ke sini, bukan pindahkan, sorry, masukkan ke sini di neraca saldo disesuaikan. Nah, tulis aja samakan. Nah, setelah itu, nah untuk neraca saldo yang posisi kreditnya ya, ini karena, nah lihat deh, di sini 105. Di sini 72 juta. Nah, jadi posisinya itu di neraca saldo 105 juta sama di jurnal penyesuaian ini 72 juta ini ditambahkan, teman-teman. Kenapa ditambahkan? Karena ini posisinya di kolom kredit dan di kolom kredit. Jadi kalau sama ya di kolom kredit atau di kolom kredit ini ditambahkan. Nanti hasilnya ditulis di sini, yaitu 177 juta. Ini hasil dari 105 juta ditambah 72 juta. Nah, kalau misalkan ibarat ini 105 ada di posisi debit dan di sini posisi kredit, maka itu dikurangi ya, teman-teman. Nah,
karena ini ada di posisi kredit dan ini posisi kredit, jadi ini ditambahkan. Nah, termasuk sebaliknya kalau ada di posisi debit dan ada di posisi debit, berarti ini ditambahkan juga. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga kalian bisa memahami ya. 105 di posisi kredit dan 72 juta di posisi kredit juga. Jadi ini ditambahkan hasilnya 177 juta di posisi kredit ya. Nah, kalau ada ibarat kata ada kasus ya, di sini di debitnya itu 105, di kreditnya 72 juta. Berarti 105 karena di sini misalkan dikurangi 72 juta hasilnya berapa dan dicatatnya di sini di mana di kolom debit karena sejatinya kalau misalkan ini di sini nih, ini lebih besar debit ya teman-teman, jadi seperti itu. Intinya seperti itu, saya tidak bisa menjelaskan lebih spesifik ya. Sekarang kita lanjut aja. Nah, ini di kolom kredit kita lanjut 250 juta kita pindahkan ke sini, 130 juta kita pindahkan ke sini. Nah, lanjut lagi ada 25 juta di posisi debit, kita pindahkan di sini aja ke debit dan 10 juta kita pindahkan saja ke debit. Nah, ini selesai untuk neraca saldo ya. Nah, lanjut kita terus mengisi ini. Ada 72 juta di posisi debit ya, kita pindahkan ke debit, 1.500.000 di posisi debit kita pindahkan ke debit, 1.500.000 di kredit kita pindahkan ke kredit. Nah, 4.500.000 di debit kita pindahkan 4.500.000 di debit dan 4.500.000 di kredit kita pindahkan 4.500.000 di kredit. Sorry, maksud saya bukan pindahkan tapi kita masukkan kembali di sini ya. Nah, ini hasilnya semua ini ditambah ya. Nah, hasilnya segini 563 juta dan ini juga ditambahkan semua hasilnya 563 juta. Jadi sama antara kiri dan kanan, antara debit dan kredit ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita mengisi kolom neraca dan laba rugi. Sorry, laba rugi dan neraca. Oke, perhatikan ya. Jadi untuk kolom neraca ini, nah ini kan misalkan kita anggap ya neraca saldo disesuaikan sama ini sudah selesai, anggap kita split dulu ya, kita hilangkan dulu karena kita akan mengisi yang neraca sama laba rugi ini ya. Kita hide dulu. Oke, biar enggak kebingungan ya. Nah, oke, kita lihat ya. Jadi, untuk neraca ini kita mengisinya itu dari yang akunnya berawalan 1, 2, 3 atau aset, liabilitas, dan modal ya. Nah, ini kita masukkan ke kolom neraca ya, di patokan sini kita ngelihatnya nih ya. Nah, untuk laba rugi ini yang awalan akunnya itu 456. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini 235 juta, 70 juta, sama 145 juta ini dari mana? Dari sini nih dari sini ya. Karena ini tuh awalannya 1 tuh, lihat di sini tuh ya. Ini awalnya 1 tuh, kepalanya 1, nomor akunnya ya 111, 112, 113 ya. Nah ini kan ada di posisi debit nih. Berarti kita ambil lagi yang ini kita pindahkan ke sini ya. Nah, oke sudah. Kemudian ini 2 sama 3 berarti masih ya, masih kita masukkan ke kolom neraca. Jadi 2 sama 3 ini utang usaha dan modal saham ini segini itu berarti kita masukkan ke sini di posisi kredit ya. Nah, 105 juta sama 250 juta kita masukkan ke sini. Oh sorry, ini tadi sudah 177 juta ya, karena nah sudah jadi 177 juta ya. Nah ini, oke, tuh kita masukkan ke sini ya, sama 250 juta ini tadi. Oke, selanjutnya ini 130 juta ini dari mana? Nah, 130 juta ini yaitu dari pendapatan usaha ini. Karena pendapatan usaha ini kepalanya dimulai dari 4 ya. Nah, 4, 5, 6 sampai seterusnya kita masukkan di laba rugi nih. Lihat tuh kan. Nah, ini dia. Jadi, nah pendapatan usaha ini ya, pendapatan 130 juta kita masukkan di kolom laba rugi di sini. 130 juta nih ya. Tuh.
Kita akan hide dulu yang ini biar nggak kebingungan ya. Oke, udah ya. Di kolom neraca tadi 130 juta ya. Nah, sekarang ini di posisi kredit gitu ya. Benar, sudah di posisi kredit ya. Sudah tepat. Nah, ada beban gaji sama beban sewa kantor 25 juta sama 10 juta. Nah, ini nih di laba rugi ya karena kepalanya 5 tuh ya. Jadi kita masukkan di debit 25 juta sama 10 juta. Oke, next lagi teman-teman. Nah, ini ya, untuk peralatan kantor, ini kan kepalanya 1 nih. Nah, kalau 1 kan berarti kita di neraca tuh kan ya. Nah, jadi kita masukinnya di neraca. Ini di posisi, nah, nggak ada kan. Nah, ternyata di sini teman-teman nih. Sorry. Nah, peralatan kantor di posisi neraca 72 juta itu karena dari neraca saldo disesuaikan ya. Nah, jadi ini di neraca saldo diisinya di sini nih. Nah, kemudian lanjut beban penyusutan ini 5 berarti di laba rugi ya teman-teman. Nah, di sini kan tuh dari kepalanya 5 tadi ya. Tuh. Nah, ini kepalanya 5 berarti kita taruh di sini 70 sorry. Sorry tadi ada yang salah ya. Beban penyusutan ini, nah di sini, nah di laba rugi 1.500.000 ya teman-teman. Nah kita sudah pindahkan. Kemudian lanjut ada akumulasi penyusutan karena ini kepalanya 1, berarti ini kita taruhnya di neraca akumulasi penyusutan peralatan senilai 1.500.000 ya. Berarti ini posisinya di debit ya, di debit neraca di debit. Nah, sorry di kredit ya teman-teman. Astagfirullah nih. Nih di kredit ya tuh. 1.500.000 ya. 1.500.000 untuk akumulasi penyusutan peralatan. Berarti di kredit 1.500.000 di sini ya. Ya teman-teman mohon maaf kalau memang pusing karena memang neraca lajur seperti ini ya. Kemudian beban listrik dan utilitas ini kita simpannya di laba rugi ya. 4.500.000 di posisi debit ya. Ini karena kepala akunnya 5 ya. Akun awalannya dari 5. Beban listrik dan utilitas 4.500.000 di posisi debit. Nah, ini dia. Di laba rugi itu ya. Lanjut yang terakhir ini beban akrual itu, kalau beban akrual itu masuknya itu ke liabilitas atau kewajiban teman-teman ya. Ini. Jadi beban akrual ya. Bukan beban seperti listrik atau utilitas ya, tapi ini beban yang wajib gitu ya. Jadi masuknya ke kepala akun 2. Jadi ini adalah liabilitas ya. Nah, jadi ini kita simpannya untuk kredit 4.500.000 di neraca ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang yang ini semua nih, ini udah selesai ya. Ini kita hide dulu biar nggak pusing. Saya akan menjelaskan sedikit ya. Nah, kenapa seperti ini sih bawahnya? Nah, jadi ini tuh semua dijumlahin ya. Dijumlahin. Hasilnya 41 juta ya. Nah, ini juga dijumlahin hasilnya 100, ini kan ada 1 doang ya, berarti nggak dijumlahin dong, tinggal dimasukin. 130 juta. Ini kan berbeda ya, 41 juta, yang ini 130 juta, yang ini juga dijumlahin hasilnya 522 juta, yang ini dijumlahin hasilnya 433 juta. Nah, kok nggak seimbang ya, sedangkan kanan dan kiri ini harus seimbang. Nah, caranya adalah 130 juta biar seimbang ya, 130 juta dikurangi 41 juta. Yaitu adalah hasilnya 89 juta. Selisihnya itu, hasil dari 130 juta dikurangi 41 juta itu kan 89 juta. Jadi 89 jutanya kita masukkan di sini. Nah, hasilnya adalah 41 juta ditambah 89 juta adalah 130 juta. Nah, sekarang sudah sama kan 130 juta sama 130 juta. Termasuk yang ini kan 522 juta. Yang ini 433 juta. Nggak seimbang dong.
Jadi 522 juta dikurangi 40,33 juta hasilnya 89 juta. Nah, jadi yang 433 juta ditambah 89 juta hasilnya 522 juta. Jadi sudah seimbang. Ini sama ini ya, ini sama ini. Seimbang kan? Sorry, ini sama ini seimbang. Ini sama ini sekarang sudah seimbang. Termasuk ini sama ini. Jadi si selisihnya dua-duanya tetap sama. Seimbang 89 juta. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk neraca lajur jadinya sudah selesai. Mohon maaf teman-teman ya kalau misalkan penjelasannya memang belibet-libet ya, karena memang neraca lajur ini banyak yang harus kita masukkan di si neraca lajurnya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi kita lihat dari pendapatan usaha dulu ya. Laporan laba rugi itu cuma ada dua, pendapatan dan beban ya. Kita lihat di pendapatan. Di neraca lajur kita lihat pendapatan ya. Pendapatan. Nah, 130 juta ya. Kita masukkan di laporan laba rugi ya, 130 juta. Oke, keep 130 juta karena pendapatan cuma ada pendapatan usaha doang ya. Selanjutnya beban-beban. Kita cari beban-beban di sini. Di neraca lajur banyak tuh kan, ada beban usaha, beban gaji, beban sewa kantor sama beban penyusutan dan beban listrik ya. Jadi ada 5 apa 4? 1 2 3, ada 4 ya. Nah, ini nominal-nominalnya tadi yang beban-beban tadi, beban gaji 25 juta, beban sewa kantor 10 juta, terus beban penyusutan 1.500.000 sama beban listrik ini 4.500.000 kita masukkan di sini ya, ke sini nih. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini ya, ini, ini kita tambah dulu semuanya. Ini kita tambah dulu semuanya, ini tuh hasilnya adalah 41 juta ya. Nah, ini adalah 41 juta. Ini dia hasilnya. Ketika ini ditambahkan, ini hasilnya 41 juta. Nah, sekarang 130 juta dikurangi 41 juta hasilnya 89 juta, oke? Jadi sama yang ini nih. Nah, 89 juta sama kan sama yang ini. Jadi labanya adalah 89 juta. Laba bersih perusahaan PT KAI Nuritelindo ini pada periode kali ini adalah 89 juta. Nah, setelah itu kita buatkanlah laporan posisi keuangannya seperti ini. Laporan posisi keuangan itu ada dua ya, ada aktiva dan pasiva. Jadi kita buatkan dua kolom ini ya. Jadi untuk aktiva ini yang berawalan dari 1 ya. Jadi dari 1 ini dimasukkan ke aktiva, dan untuk pasivanya ini dari 2 dan 3 ya, atau liabilitas dan modal ya. Kalau untuk 1 ini untuk yang kita punya ya. Nah, kita lihat dari sini semua yang kode berawalan dari nomor 1 ya di neraca lajur, kita masukkan ke laporan posisi keuangan. Ada kas dan setara kas, ada piutang, ada persediaan, selanjutnya ada peralatan kantor sama akumulasi penyusutan peralatan kita masukkan ke laporan posisi keuangan. Nah, ya. Ini di aktiva ya teman-teman, karena kepalanya kepala 1. Ini kita masukkan di aktiva segini ya, tuh. Oke. Udah masuk di sini ya, yang tadi saya sebutkan. Nah, ini termasuk nominalnya ya, nominalnya. Oh iya, kenapa nih lihat nih, yang akumulasi penyusutan peralatan. Kenapa ini dikurangi sistemnya? Jadi seperti ini teman-teman ya. Semua ini ditambah dulu ya. Nah, 235 juta, 70 juta, 145 juta, 72 juta ini ditambahkan dulu teman-teman. Ini ditambahkan dulu ya. Ditambahkan hasilnya berapa ya, saya lupa hasilnya berapa, kemudian dikurangi akumulasi penyusutan peralatan 1.500.000. Kenapa akumulasi penyusutan peralatan ini harus kita kurangi ya, bukan ditambahkan dengan teman-teman yang ini ya. Ini kenapa malah harus dikurangi sama akumulasi penyusutan peralatan? Karena di laporan karena di neraca lajur akumulasi penyusutan peralatan ini posisinya di kredit teman-teman. Di kredit ya, di kredit.
Kalau teman-temannya yang lain nih ya, nih peralatan kantor tuh di debit posisinya ya 72 juta. Selanjutnya nih persediaan di debit, piutang usaha di debit tuh, kas dan setara kas di debit. Nah, karena kalau dia tuh sendiri akumulasi penyusunan peralatan ini di kredit, jadi di laporan posisi keuangannya kita kurangi ya. Jadi yang ini tambahkan dulu hasilnya berapa, setelah hasilnya berapa tahu, dikurangi 1.500.000 sama akumulasi penyusutan peralatan. Dan hasilnya adalah 5 juta, 500, sorry, hasilnya 520.500.000. Nah ini untuk aktiva selesai nih. Kemudian untuk pasiva ya teman-teman, untuk pasiva kodenya itu berawal kepalanya itu 2 dan 3 atau liabilitas dan modal. Kita lihat ya, liabilitas itu ada apa aja sih di neraca lajur nih. Yang awalnya 2 ya, ada utang usaha ya, sama beban akrual ya. Udah itu doang 2, kita masukkan ke sini. Tuh, utang usaha sama beban akrual. Modal, modal saham ini modal tuh cuma ada modal saham ya. Nih, modal tuh cuma ada modal saham senilai 250 juta. Ini dia. Kita masukkan sini 250 juta. Nah, ini dia teman-teman, yang ini nih, ini enggak ada ya. 312 ini atau saldo laba bulan ini tuh ini sebenarnya enggak ada di sini. Nah, enggak ada ya, enggak ada. Nah, kenapa dimasukkan? Karena ini adalah laba kita bulan ini. Nih, laba rugi kita bulan ini, teman-teman. Laba rugi, astagfirullahaladzim, laba bersih, sorry. Ini adalah laba bersih. Ya, ini masuk ke modal juga. Ya, ini. Ini yang kita punya ya. Nah, di neraca lajur itu nggak ada di sini. Ya, nggak ada. Tapi adanya kalau di neraca lajur itu ya di sini nih. Nah, ini dia. 89 juta. Nah, jadi di laporan posisi keuangannya di bagian pasiva ini kita tambahkan di sini untuk saldo ya atau laba bulan ini senilai 89 juta. Ya. Ingat ini bukan dari sini. Oke, tidak ada kawan-kawannya di sini ini tidak ada. Tapi adanya itu di laporan laba rugi yang ini atau yang ini nih. Nah, oke. Cukup jelas ya. Nah, selanjutnya sorry di laporan posisi keuangan tadi. Nah, ini semua itu kan sudah kita catat ya. Karena utang usaha cuma ada utang usaha sama beban akrual doang dan modal saham ini dan modal ini kita punya modal saham dan modal si laba kita barusan. Nah, ini semua kita tinggal tambah aja udah. Dan hasilnya ini ketika ini dijumlahkan hasilnya 520.500.000. Jadi sudah seimbang ya, sudah balance antara kiri dan kanan ya. Aktiva dan pasiva ini sama atau seimbang 520.500.000. Oke ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Intinya mohon maaf karena saya menjelaskannya banyak belibet dan mohon maaf karena mungkin banyak sekali bahasa-bahasa yang tidak teman-teman pahami ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.